Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Semakin Berat, Semakin Kuat. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami arahkan hati dan pikiran kami untuk fokus kepadamu ya Tuhan. Untuk itu kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Mazmur 84 ayat 6 sampai dengan 7. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Kekasih-kekasih Tuhan, tahukah saudara, seorang pandai besi ketika akan membuat benda-benda yang terbuat dari besi, ternyata mengalami proses yang sangat panjang. Misalnya, akan membuat golok. Pertama-tama, para pandai besi ini akan mencari bahan besi yang baik, yang kandungan bajanya lebih banyak. Karena kalau kandungan bajanya tidak banyak, maka besi itu akan mudah berkarat dan mudah rusak. Kemudian langkah selanjutnya besi itu dibakarnya. Setelah itu ditempa dengan palu, dibakar lagi, ditempa lagi dengan palu. Sedemikian rupa, dan hal itu saudaraku dilakukan secara terus-menerus sampai bilah besi tersebut menjadi sebuah golok seperti yang diinginkannya. Kehidupan orang percaya ketika mengalami proses pendewasaan seringkali mengalami keadaan seperti pembuatan golok tersebut, saudaraku. Dibakar, ditempa, dibakar lagi, dan seterusnya. Ketika mengalami proses pembentukan seperti inilah, seharusnya iman percaya kita itu tidak goyah. Justru dengan mengalami proses pembentukan seperti ini, iman kita malah semakin kuat bergantung kepada Tuhan Yesus. Hal inilah yang akan membuat Tuhan Yesus mendemonstrasikan kuasanya. Lembah Baka dibuatnya bermata air. Bahkan orang percaya akan diselubunginya dan dihujani dengan berkat-berkatnya. Ujian dan tantangan yang semakin berat biarlah membuat kita semakin kuat pula di dalam Tuhan. Justru di tengah persoalan itulah saudaraku, kuasa Tuhan dan mujizatnya dinyatakan. Pemazmur mengatakan, berbahagialah orang yang berhasrat melakukan ziarah atau datang ke rumah Tuhan. Apapun keadaan kita, justru kita akan mengalami kebahagiaan bila kita itu mengutamakan Tuhan. Maka dari itu saudaraku, bangunlah hubungan yang karib dengan Tuhan. Luangkanlah waktu untuk berziarah atau datang ke rumah Tuhan, senantiasa berada di hadiratnya, di bait sucinya. Sehingga tantangan sebesar apapun juga tidak akan membuat kita goyah. Apapun juga keadaan dan kondisi yang kita alami saat ini, janganlah menjauh dari Tuhan, tetapi giatlah dalam persekutuan, terutama di bait sucinya. Pemazmur mengatakan, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Mazmur 84 ayat 5 dan 11. Jangan takut menghadapi persoalan, tetapi takutlah kepada Tuhan, saudaraku. Lakukanlah kehendaknya, tekunlah dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus, maka janjinya yang pernah disampaikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub akan dinyatakan juga kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus,
Kuasailah hati dan pikiran kami dengan roh-Mu ya Tuhan, agar kehidupan kami ini senantiasa berkenan di hadapan Tuhan dan kami mengalami kekuatan oleh kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.